Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan tadi Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu tuh. Nggak masalah gini Pak, kalau saya tangkap tadi bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda suruh silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Nggak usah dijawab. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.50. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak. Penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak. Jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, maksud saya hanya ini semangat saya Pak. Hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Dan Pak saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira gitu, Pak. saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja, Pak Arianto datang kok. Izin Dato Karni bisa Iya, Pak Arianto datang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah, seperti biasa, saya akan membacakan tanggapan-tanggapan dari para netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Di sini netizen menyatakan bahwa kebohongan itu ada batasnya, tapi kebenaran kekal abadi untuk selamanya. Lucu banget drama ini, banyak orang pintar mendadak blow on gara-gara membela yang salah. Kebenaran menemukan jalannya. Bela kebenaran, jangan bela kesalahan atau kejahatan. Nanti azab menunggumu, percayalah itu.
tuntutan jaksa yang ternyata tidak terbukti, maka nama terdakwa harus direhabilitasi dan negara harus memberi ganti rugi jika Indonesia negara hukum dan demokrasi. Tidak usah damai-damai, lanjutkan ke pengadilan. Pak Haryanto, kamu ini kelihatannya blunder, bingung, dan sudah kelihatan kamu sebagai pendukung Jokowi. Jokowi takut ijazahnya palsu, jadi nggak berani terbongkar kasusnya. Pengen muntahin Pak Haryanto, udah tua nggak mau jujur, tapi kalau kena azab baru menyesal. Penasehat ahli kepolisian tidak netral, kelihatannya Pak Jokowi. Pak Haryanto ini ngaku jujur, namun faktanya dia memalsukan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Haryanto itu banyak ngoceh, ngawur, beliau itu adalah termultitit. Energi negatif yang terus-terus terjadi di negara kita. Jadi salahkan alam akan bereaksi dengan bencana yang akan menimpa kita. Coba ada yang bertanya, siapa orang yang di Bareskrim atau Polda Metro yang pernah diberikan kesempatan melihat ijazah tersebut atau murni polisi, bukan pendukungnya, minta sebagai saksi di bawah sumpah bila masuk pengadilan. Itu yang ditunggu selama ini, Pak, tindakan yang paling benar. Penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim itu kan dibayar PK atau pajak rakyat. Tunjukkan kinerjanya, jangan seenaknya saja. Kalau asli tentunya tidak akan kebanyakan drama, apalagi sampai mengeluarkan banyak biaya. Di negara Konoha ini, siapa yang kuat, dia yang menang walaupun bersalah. Penasehat Kapolri yang condong sebelah dan ucapannya pun antara pro dan pembenci, seharusnya pro dan kontra, itulah penasehat yang netral. Siapapun orang yang bela yang salah, pasti besok akan menerima azab yang pedih. Kebenaran dan keadilan akan mencari jualannya sendiri. Bangkai disimpan akan tercium nantinya. Ingat, azab Tuhan akan kena kepada Anda termul. Pak Roy sangat mulia, berani lantang menantang para penjilat perusak negeri. Negara Indonesia negara besar, apa yang ditakutkan? Ungkap sampai tuntas agar rakyat tidak bertanya-tanya keabsahan ijazah Jokowi. Nanti penasehat ini pasti akan semalu-malunya karena sekarang masih ngotot banget kayak yang lihat betul aslinya. Mencarikan rejeki untuk anak istri sekolah apa yang tinggi tentunya baik dan benar, bila tidak apa gunanya sekolah tinggi. Haryanto Sutadi bukan staf penasehat ahli kepolisian. Pak Haryanto Sutadi buzzer ternak Jokowi. Pak Haryanto Sutadi, Pak Nasrullah, pakar hukum yang benar-benar pakar hukum, yang cerdas, jujur, hukum ditegakkan di Indonesia ini. Perbuatan yang baik atau buruk, konsekuensinya harus berani tanggung jawab atas perbuatannya. Itu intinya. Jangan merengek minta maaf dan pengampunan hukuman akan pelaku kejahatannya. Buat yang berbuat baik pasti akan tenang menyampaikan tanggung jawabnya. Seharusnya pengadilan atau jaksa hakim menekankan kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah yang aslinya. Jangan scan fotokopinya yang ditampilkan di depan persidangan. Saya sebagai rakyat merasa heran kenapa sih masalah seperti ini kok bertele-tele dan tidak transparansi di depan umum. Kalau memang punya ijazah, tunjukkan, sudah tidak ada masalah sejak dulu. Kalau kini malah orang berbicara, dikenakan pelanggaran hukum.
Rakyat butuh bukti dan bukan narasi. Polisi sekarang tidak percaya masyarakat. Ingat, suatu ketika rakyat akan bersatu untuk menghancurkan parcok yang rusak tatanan. Ternak-ternaknya Jokowi membela ijazah palsunya Jokowi dengan segala cara. Padahal mereka juga belum tentu tahu benar adanya bahwa Jokowi memiliki ijazah UGM. Karena selama ini Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah tersebut. Bareskrim dan Polda Metro Jaya pun tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di depan publik. Jika katanya tidak bisa dijadikan bukti yang benar, pastinya tidak salah, pasti RRT minta maaf. Tapi jika ijazah palsu terbukti, Jokowi harus diproses hukum. Arianto ini orang yang tidak netral, ahli. Apa jika jadi ternak Jokowi sudah tua tapi butanakan kebenaran? Jokowilah yang harus sadar dan minta maaf. Sebagai ex-presiden, apa ruginya menunjukkan ijazah UGM-nya? Salam akal waras dan anak NKRI. Polemik ijazah Jokowi sengaja dipelihara oleh Jokowi dan tenmulnya, yang lambat laun akan menjarakan orang lain. Di sisi lain, Jokowi akan berlindung di balik hukum dengan harapan bisa aman sampai akhir hayatnya. Aparat sudah bekerja sama antar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mana ada tersangka bisa dibebaskan, walaupun benar bila institusi dikalahkan, namanya tercemar. 1000 kali kasus bisa dimenangkan oleh tersangka, walau tidak pernah melakukan itu sudah direkayasa. Tunjukkan ijazahnya saja, wahai Tuan Jokowi. Ingat, ada pengadilan, Allah lebih teliti. Nah, teman-teman, itulah tanggapan-tanggapan dari netizen setentang dengan video yang telah teman-teman tonton. Jika teman-teman juga memiliki pendapat, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.